Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita yang tentunya Anda udah menonton video pembelajaran yang sebelumnya. Kita udah membahas melukis garis, membagi garis, kemudian membuat sudut dan membagi sudut menjadi dua buah sudut. Misalnya sudut 90, 60, 45, dan 30. Nah, sekarang kita tambah keterampilan melukis sudut kita untuk yang membagi sudut, tetapi dia bukan membagi dua. Nah, membagi sudutnya bisa bagi 3, bisa bagi 4. Nah, untuk membagi sudut yang tidak bagi 2 atau lebih dari 2, kita memadukan antara membagi garis dan membagi sudut. Nah, sebelumnya kan Anda udah ingat tuh membagi garis. Nah, jadi di sini untuk keterampilan membagi sudut itu, jika misalnya ada sudut sembarang, misalnya ada sudut sembarang, ini saya nggak bikin sudut berapanya, entah sudut sembarangan aja. Nah, misalnya ini saya kasih nama alfa. Kalau kita mau membuat sudut sepertiga alfa, artinya apa? Alfa ini kita bagi 3 kan? Nah, kalau kita mau membagi 3 sudut, yang pertama kita buat busur. Nah, kalau ini saya lebih menyarankan yang agak besar, tapi jangan terlalu besar. Kenapa? Karena kita akan membagi garis di sini. Dia akan memadukan membagi sudut dan membagi garis. Nah, di sini kita busurkan di kaki-kaki sudutnya. Nih, kita busurkan di kaki-kaki sudutnya sehingga memotong di 2 titik. Anggaplah, atau kita kasih nama aja titik ini titik A dan titik B. Nah, selanjutnya kita hubungkan titik ini sehingga menjadi sebuah garis. Nah, karena kita mau membagi sudut ini menjadi 3, sepertiga alfa ya. Nah, karena kita mau membagi sudut ini menjadi 3, artinya sama aja dengan kita membagi garis ini menjadi 3 kan? Nah, dengan keterampilan membagi garis pada video sebelumnya, artinya kita di sini membuat garis bantu sembarang, arahnya sembarang. Mau ke bawah sini, ke atas sini terserah. Nah, saya buatnya ke sini aja biar enak. Garis bantunya pakai warna biru aja ya. Nih garis bantunya. Nih. Kemudian kita bagi garis bantu ini menjadi, karena kita mau membagi 3, ini sepertiga alfa, berarti kita bagi menjadi 3. Terserah ini berapa besarnya di sini. Nah, saya mau segini misalnya, tapi jangan dirubah untuk membagi 3 sama besar ya. Pegang jangka tuh biasanya di sini biar enak, tapi senyamannya aja. Jangan sampai kaki sudutnya berubah. Nah, ini 1. Kemudian 2, 3. Nah, ini udah ada 3 bagian di garis ini. Karena kita mau membagi 3 garis ini, temukan ujung garisnya ke ujung pembagian terakhir. Nah, ini tarik sejajar. Nah, seperti ini. Itu masing-masing bagiannya. Tarik lagi sejajar ke sini. Nah, dapatlah perpotongan garis yang merah ini AB tadi. Nah, hubungkanlah pangkal sudut ini ke sini. Maka itulah sepertiga alfa. Nah, masing-masing ini. Nih, ini dia. Ini yang sepertiga alfa. Kalau 1/4 berarti kita bagi ini menjadi 4. Kemudian tarik garis. 1/5 berarti kita bagi juga menjadi 5. Nah, untuk latihan Anda silakan mau bagi berapa buat contoh yang masing-masing ya. Nah, ini untuk membagi sudut yang bukan hanya membagi 2. Untuk video yang sebelumnya kan hanya membagi 2. Sekarang ini membagi yang lebih dari 2. Mudah kan? Nah, sekarang kita tambah lagi keterampilan kita untuk melukis sudut ini, yaitu menggabungkan sudut. Misalnya ada sudut di sini, sudut alfa misalnya. Kemudian ada lagi sudut beta misalnya. Ada 2 sudut ini. Kita mau membuat sudut alfa tambah beta. Nah, kalau seperti ini artinya kita harus memindahkan sudut alfa ke salah satu kaki sudut alfa ini ke salah satu kaki beta ini ke salah satu kaki alfa, atau alfanya kita pindah ke beta, boleh bebas. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita memindahkan sudut ini. Yang pertama kita buat busur, ya, kita buat busur yang berpotongan di sini. Sudah. Selanjutnya
kita buat busur tadi jangan dirubah, kita buat di sini. Kita mau tambahnya ke arah bawah atau ke arah atas bebas, pokoknya pindahkan ke salah satu kaki sudut alfa. Ini tadi ya, saya sebesar ini. Nah, dari sini kita buat nih. Oke, sudah. Ini di kaki sudut ini sebesar yang kita busurkan di beta tadi. Selanjutnya, ubah kaki jangka kita sebesar perpotongan titik yang di sini. Nah, ini dia. Nih. Keakuratannya itu tergantung ketelitian Anda dalam membuka jangka ini dan misalnya jangkanya goyang atau enggak. Sudah, ini sudah sama seperti ini. Kemudian dari perpotongan di kaki sudut ini, kita busurkan lagi yang memotong di sini. Nah, ini dia. Udah kan? Oke, saya ulangi. Kita buka sebesar ini, kita ambil di perpotongan kaki sudut ini, kemudian kita cari perpotongan di busur yang awal tadi. Kita dapat titik. Ini dia titiknya. Nah, inilah kaki sudut yang mau kita pindahkan ini. Nah, kita hubungkan titik ini. Nah, maka ini sudut beta yang kita pindahkan. Nah, sudut yang besar inilah yang alfa tambah beta. Mudah bukan? Jadi, di sini sudah bertambah keterampilan kita untuk membagi sudut, kemudian menggabungkan sudut atau memindahkan sudut. Kemudian, keterampilan ini bisa kita gunakan untuk melukis sudut-sudut yang bukan istimewa. Misalnya, sudut 45 tambah 30 itu kan 75 ya. Nah, sudut 75 misalnya. Lukislah sudut 75. Artinya apa? Ini penjumlahan dari sudut 45 ditambah 30. Ya kan? Nah, kita sudah punya keterampilan membuat sudut 45, yaitu dari membuat sudut yang 90. Nah, pertama kita buat garis dulu sembarang. Nih. Kemudian di garis sembarang tadi kita busurkan jangka. Nih. Oke. Saya ulang, tidak terlihat titiknya. Ya, nih ini titiknya. Nih, titiknya kira-kira di sini. Nah, kemudian nih. Nah, seperti ini. Kita perpanjang garisnya sehingga ada perpotongannya. Nah, ini. Selanjutnya dari masing-masing ujung di sini kita buat perpotongan busurnya. Bebas ya, ini besarnya. Maaf, kertasnya geser-geser nih. Satu di sini dan satu di sini. Mau ke bawah juga boleh. Nah, kemudian ini dihubungkan. Nah, dapat ini sudut 90. Kemudian sudut 90 ini kita bagi dua dengan cara tadi membagi sudut. Ini sudah ada busurnya. Bagi dua. Kemudian dari sini. Kemudian dari sini. Dapat perpotongan ini. Nah, ini sudut 45 derajat. Nah, kalau kita mau membuat 30, kita bisa menggunakan kaki sudut di sini, membuat sudut 30, atau kita buat di luar. Kalau sudah terampil, Anda bisa buat di sini aja segitiga sama sisi di sini. Maka dia akan menjadi sudut 30. Tapi kalau misalnya bingung, kita buat aja di luar. Di luar, tadi konsep sudut 60 adalah segitiga sama sisi. Biar nampak titiknya, karena saya kurang jelas. Nah, terlihat ya. Nih, saya pindahkan ke atas sedikit biar terlihat. Nih. Nah, sudah. Berarti kan ini jaraknya segini. Kita mau di sini juga segini biar dapat jarak segini lagi di sini. Otomatis jangan dirubah-rubah besar busurnya dari yang kiri dan yang kanan. Otomatis ini semuanya sama dan ini merupakan sudut 60 derajat. Nah, kemudian karena kita butuh sudut 30, kita bagi dua lagi. Kita bagi dua lagi dengan cara yang sama. Nah, 1, 2. Nah, ini sudah dapat sudut 30. Boleh ini, terserah. Nah, sekarang ini yang kita pindahkan. Cara memindahkan sudut ini kegabungkan ke sini dengan keterampilan yang tadi.
kita buat busur, terserah mau pakai yang ini tadi atau yang lain boleh. Ini karena sudah ada busur ini, saya ukur segini aja nih. Atau buat baru aja biar lebih akurat. Ini sebesar ini ya. Nah ini bikinlah di kaki sudut yang mau kita tambahkan. Ini 45, kita mau tambahkan di sini. Nih ya. Nah ingat garisnya jangan sampai tertumpuk dengan yang lain. Anda konsennya nih, saya yang di atas ini ya. Berarti di sini mau saya tambahkan nanti. Nah besarnya sebesar 30 itu sebesar ini tadi. Nah sebesar ini tadi kan. Ini ya. Nih. Nah ini sebesar ini. Nih. Sebesar ini kita pindahkan ke sini tadi. Pindah. Maaf, geser. Mana jangkanya kurang bagus ini. Nah ini ya, di sini pindahkan. Nah dapat ini perpotongannya. Maka sudah berpindahlah sudut 30 yang di bawah tadi ke sini, atau duplikat ya 30. Nah jadi sudut 75 tadi yang mana? Yang ini. Nah ini 75 yang besar ini. Mudah bukan? Oke. Nah sekarang untuk latihan, Anda bisa membuat sudut-sudut yang lain. Terserah mau sudut 10, berarti kalau 10 30 dibagi 3 ditambah sudut misalnya 25, berarti 10 tambah 15. Ya kan? Nah 10 berarti dapat dari 30 bagi 3 ditambah sudut yang 30 bagi 2. Silakan ya. Bikin sudut-sudut yang lain. Oke, semoga mudah dipahami. Assalamualaikum.